perubahan iklim. Gelap. Dan mengambil sumber daya alam yang Setiap orang berhak atas berperan dalam Aduh, silau kali. Hai, kami dari kelompok 1 akan menampilkan video kami mengenai penebangan pohon secara liar yang ditinjau dari perspektif hukum lingkungan. Selamat menyaksikan. Hukum lingkungan adalah cabang dari hukum yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan alam lainnya. Tujuan utama hukum lingkungan adalah menjaga dan melestarikan lingkungan alam, serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam. Aturan-aturan dalam hukum lingkungan mencangkup berbagai aspek seperti pengendalian polusi, konservasi, biokonservasi, pengelolaan limbah, serta pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Dalam perspektif hukum lingkungan, penebangan pohon adalah aktivitas pemotongan atau pengambilan pohon dari hutan atau lahan tertentu yang diatur secara ketat oleh pemerintah dan peraturan perundang-undangan untuk melindungi ekosistem dan mencegah perusakan lingkungan. Hukum lingkungan juga mengatur berbagai aspek terkait penebangan pohon, termasuk izin penebangan, tata cara penebangan yang lestari, serta kewajiban reboisasi atau pemulihan lahan pasca penebangan. Aturan ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan ekosistem. Hilangnya keanekaragaman hayati, erosi tanah, dan perubahan iklim, pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi hukum yang tegas baik berupa denda, pencabutan izin, maupun hukuman pidana. Untuk memastikan bahwa kegiatan penebangan pohon dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Adapun masalah yang kami angkat yaitu terjadinya penebangan pohon secara liar yang terjadi di hutan lindung Gunung Lengkuas, Bintan, yang terjadi pada 24 Maret 2023. Adapun cuplikan videonya dapat kita saksikan pada video berikut ini. Warga Kampung Budi Mulia mendapati adanya aktivitas penebangan liar di kawasan hutan lindung Kelurahan Gunung Lengkuas, Bintan. Dari video yang direkam oleh warga ini, terlihat lokasi tersebut telah diberi garis polisi. Juga tampak beberapa potongan papan hingga kayu balok. Warga juga menemukan botol hingga drijen yang berisi oli atau minyak pelumas yang diduga untuk pelumas mesin Shinso. Selain itu, terdapat gubuk yang diduga tempat para pekerja beristirahat. Namun warga tidak menemukan para pekerja di lokasi tersebut. Warga sekitar mengaku baru mengetahui adanya penebangan liar di kawasan hutan lindung Gunung Lengkuas. Warga khawatir, akibat dari aktivitas ilegal ini akan berpotensi terjadinya banjir besar di kampung mereka. Selain itu, warga juga meresahkan akan terjadinya kekeringan air saat air hujan tidak turun. Hingga kini belum ada konfirmasi dari Polsek setempat. Pembalakan liar ini sendiri tidak diperhatikan oleh yang berwajib. Wallahu alam, mungkin Kampung Budi Mulia akan tenggelam. Seperti itu. Terus efeknya pun juga kalau kehidupan pohon ini pun sendiri untuk di Gunung Lengkuas ini sudah habis. Wallahu alam, untuk di wilayah Bintan Timur ini akan terjadi suatu kekeringan karena untuk menopang air sendiri sudah tidak ada. Nah, jadi mohon untuk yang berwajib, jadi jangan hanya cuman enak-enaknya aja gitu kan. Intinya tetap bagaimanapun ini untuk kebersamaan, kehidupan bersama. Yang nggak untuk kita, yang jelas untuk anak cucu kita.
sini saya akan membahas mengenai undang-undang yang mengatur tentang penebangan pohon secara liar pada Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang pelindungan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini tidak dijelaskan secara tegas mengenai apa itu illegal logging, tetapi terdapat pengaturan yang mengatur adanya kerusakan lingkungan hidup dan hutan termasuk juga dalam lingkungan hidup. Adapun sanksi yang diberikan apabila ditemukan mengenai pelanggaran terdapat pada pasal 76 Undang-Undang PPLH berupa sanksi administrasi kepada penanggung jawab kegiatan yang melakukan perusakan lingkungan hidup. Selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ada juga undang-undang yang mengatur tentang penebangan hutan secara liar yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan atau Undang-Undang PPH. Pada pasal 6 mengatur pencegahan terjadinya suatu perusakan di dalam hutan itu sendiri. Pemerintah membuat kebijakan antara lain: 1. Pengaturan antara lintas bidang untuk mencegah adanya perusakan yang dilakukan di area hutan. 2. Pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi aparat yang melakukan pengamanan terhadap hutan. Yang ketiga, intensif bagi petugas melakukan penjagaan pada kawasan hutan. Tindakan tersebut yang merupakan tindakan perusakan atas hukum yang dimaksud ialah pemanfaatan atas hasil hutan secara ilegal, pembalakan liar atau bisa dikatakan dengan illegal logging. Pada pasal 12 juga mengatur mengenai pelanggaran penebangan pohon secara liar. Kejahatan illegal logging ini merupakan pada pasal 18 dikenakan sanksi kepada pelaku tindakan illegal logging, yaitu badan hukum. Sekian dari penjelasan dari saya, terima kasih. Saya akan membahas mengenai dampak penebangan hutan secara liar terhadap ekosistem. Dampak yang pertama yaitu hilangnya kesuburan tanah. Nah, ketika hutan dibabat pohon-pohonnya, hal ini akan mengakibatkan tanah akan menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Hingga nutrisi dalam tanah mudah menguap. Nah, selain itu, hujan bisa menyapu sisa-sisa nutrisi dari tanah. Oleh sebab itu, ketika tanah sudah kehilangan banyak nutrisi, maka reboisasi menjadi hal yang sulit dan budidaya di lahan itu menjadi tidak memungkinkan. Kemudian dampak kedua yaitu turunnya sumber daya air. Nah, pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air. Melalui akar, pohon akan menyerap air kemudian dialirkan ke daun dan kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Nah, ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak akan ada lagi yang membantu tanah untuk menyerap lebih banyak air. Nah, dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Dampak ketiga yaitu punahnya keanekaragaman hayati. Meskipun hutan hujan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80-90% dari spesies ada di dalamnya. Nah, akibat penebangan pohon secara liar dan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap harinya. Nah, keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar. Banyak makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, lenyap dari permukaan bumi. Kemudian dampak keempat yaitu mengakibatkan banjir. Nah, salah satu fungsi dari hutan yaitu menyerap dengan cepat dan menyimpan air dalam jumlah yang banyak ketika hujan lebat. Namun ketika hutan digunduli, hal ini akan berakibat pada aliran air yang terganggu dan menyebabkan air menggenang dan banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kemudian dampak kelima yaitu global warming. Nah, deforestasi juga berdampak pada pemanasan global. Pohon berperan dalam menyimpan karbon dioksida yang kemudian digunakan untuk menghasilkan karbohidrat, lemak, dan protein yang membentuk pohon dalam biologi. Nah, proses ini disebut dengan fotosintesis. Ketika terjadi deforestasi, banyak pepohonan yang dibakar, ditebang, yang mengakibatkan lepasnya karbon dioksida. Hal ini menyebabkan tingginya kadar karbon dioksida yang ada di dalam atmosfer. Nah, dengan melihat dampak yang sangat mengerikan tersebut, maka pelestarian hutan perlu dan harus segera dilaksanakan. Eksploitasi hutan terus-menerus terjadi, berlangsung sejak dahulu hingga sekarang tanpa dibarengi dengan penanaman kembali, menyebabkan kawasan hutan menjadi rusak. Kemudian dampak keenam yaitu menurunkan kualitas oksigen. Nah, hutan sebagai produsen terbesar yang menghasilkan oksigen membantu menyerap gas rumah kaca yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Nah, itulah sebabnya mengapa ada istilah yang mengatakan bahwa hutan adalah paru-paru bumi. Namun, banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen. Sebab semakin sedikit tumbuhan yang ada di dalam hutan, semakin sedikit pula oksigen yang dihasilkan. Akibatnya adalah kualitas oksigen yang akan menurun.
Sekian dari saya kembalikan kepada rekan saya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang hak dan kewajiban serta para masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang mana hak dan masyarakat terhadap lingkungan hidup. Yang pertama, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sebagai hak dan asasi manusia. Yang kedua, hak pendidikan lingkungan hidup yang setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, partisipasi, dan keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya, hak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Setiap orang berhak atas berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak ini mengatur tentang dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dimana setiap orang berhak atas melakukan pengaduan dan akibat dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua yaitu kewajiban dan masyarakat terhadap lingkungan hidup, yang mana yang pertama memelihara kelestarian, yang mana fungsi lingkungan hidup yang setiap orang berhak atas kewajiban memelihara kelestarian dalam fungsi lingkungan hidup. Yang selanjutnya pengendalian dan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, yang mana kewajiban hidup ini melibatkan upaya untuk tidak membiarkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup di dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu para masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang mana pengawasan lingkungan hidup sosial masyarakat dapat berperan dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan dan praktik yang berdampak pada lingkungan hidup. Yang kedua, memberikan saran atau pendapat dan pengaduan masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, usulan, keberatan, dan pengaduan terkait isu lingkungan hidup. Yang selanjutnya, penyampaian informasi dan laporan, yang mana masyarakat dapat juga berperan dengan penyampaian informasi dan laporan terkait dengan kondisi lingkungan, dan juga masyarakat dapat berkontribusi dengan melakukan kegiatan yang ramah lingkungan, yang mana seperti bercocok tanam dan juga bijaksana menggunakan produk dalam negeri, menjaga flora dan fauna langka, yang mana menjaga kelestarian lingkungan hidup yang akan melestarikan kelestarian hutan. Sekian dari saya kembalikan. Baik, adapun solusi yang ditawarkan dari kami untuk mengatasi penebangan pohon secara liar, yang pertama itu sosialisasi kepada masyarakat. Nah, langkah yang pertama yang perlu diambil untuk mengatasi penebangan liar ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, sosialisasi ini berfokus pada dampak negatif penebangan liar harus dilakukan secara intensif. Jadi dari sosialisasi ini kita boleh menjelaskan dari masalah yang terjadi seperti yang tadi itu, kita sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat itu lebih paham lagi apa konsekuensi yang akan dirasakan atau dihadapi ketika adanya penebangan pohon secara liar. Patroli dan pengawasan. Pengawasan aktif terhadap kegiatan penebangan liar juga sangat penting. Nah, ini bisa dilakukan oleh petugas hutan, yang mana pihak ini berwenang atau bahkan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan juga boleh. Patroli hutan ini dapat dilakukan secara rutin untuk membantu mendeteksi dan menghentikan aktivitas penebangan liar sebelum merusak hutan lebih lanjut. Kemudian penindakan hukum yang tegas. Nah, penegakan hukum yang kuat dan tegas terhadap pelaku penebangan pohon secara liar adalah langkah yang penting. Mengapa seperti itu? Karena ini melibatkan penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan hukum pelaku. Sanksi yang memadai harus diberikan untuk memberikan efek jera kepada pelaku penebangan pohon secara liar. Hukuman yang serius akan membuat orang-orang lain berpikir untuk melakukan hal tersebut, sehingga membuat efek jera di kemudian hari. Kemudian adanya reboisasi. Setelah adanya sosialisasi tadi mengenai bahayanya penebangan hutan secara liar, masyarakat harus diberikan pemahaman juga untuk melakukan perbaikan hutan. Masyarakat atau institusi yang telah melakukan penebangan liar harus bertanggung jawab atas institusi yang telah melakukan penebangan liar. Reboisasi ini adalah proses yang sangat penting dalam memulihkan ekosistem hutan yang rusak. Ini membantu untuk mengembalikan tanah yang sudah tererosi dan menjaga keanekaragaman hayati. Nah, program reboisasi ini yang baik akan melibatkan pemilihan jenis pohon yang sesuai untuk daerah tersebut dan perawatan yang baik selama tahap pertumbuhan awal. Kemudian setelah adanya reboisasi perlu dilakukan tebang pilih. Nah,
Jadi ini praktik tebang pilih ini atau selektif adalah cara yang lebih berkelanjutan untuk menghasilkan kayu dari hutan tanpa merusak seluruh ekosistem. Dalam tebang pilih ini hanya pohon-pohon tertentu yang sudah matang saja yang akan ditebang. Nah, sedangkan pohon-pohon yang muda biarkan bertumbuh karena ini membantu menjaga keberlanjutan hutan dan mengurangi dampak dari ekologis dari penebangan tersebut. Sekian hasil video kami. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Kita